ازدادوا في قلوب المؤمنين ليزدادوا الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا سميع يا بشير يا الله يا شهيد يا قريب يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا غفور الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Ya Allah, singkapkan semua hijab yang menghalangi hati kami darimu. Ya Allah, cahayai hati yang masih gelap gulita. Sembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Lapangkan hati yang sempit ya Allah. Bahkan hidupkan hati yang mati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, jadikan majlis ini majlis yang Engkau luruskan niatnya. Dibimbing agar ilmu yang kami dapatkan ilmu yang menyampaikan kami kepada ridho-Mu. Lindungi kami dari niat, ilmu, amal yang tiada barokah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah Allah menyimak apapun yang terucap? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Yakin? Apakah Allah menyaksikan setiap amal dan setiap maksiat kita? Menyaksikan tidak? Apakah Allah tahu persoalan yang sedang kita hadapi? Tahu? Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Adakah sesuatu yang bukan ciptaan Allah? Jawab. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, segala-galanya dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, kecuali semuanya adalah ciptaannya, miliknya, dalam kekuasaannya setiap saat. Maka orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Karena orang yang paling banyak mengingat Allah adalah orang yang paling banyak diingat secara spesial oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kita tidak ingat kepada Allah juga, Allah pasti ingat ke kita. Karena kita ini ciptaannya, miliknya, diurus olehnya. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, inilah amalan terbaik. Karena semua perintah Allah itu adalah ujungnya untuk ingat kepada Allah. Rukun Islam, syahadat, ingat kepada Allah. Salat, ingat kepada Allah. Saum, zakat, haji, semuanya untuk ingat patuh ke Allah. Rukun iman, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, nabi, apalagi rukun iman, semuanya termasuk hari akhir, qada qadar,
itu adalah untuk zikrullah. Rasulullah SAW menangis jikalau membaca surat Ali Imran ini. Fadal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berlinang air mata dengan membaca ayat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah. Jadi orang yang berakal tuh orang yang ulil albab tuh orang yang ingat kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring dalam segala posisi. Allah saja yang diingat. Seraya menafakuri semua ini, ma khalaqta hadza batila, tiadalah Engkau ciptakan dengan sia-sia. Semuanya ada hikmah, semuanya ada manfaat, semuanya ada ilmu, ada amal di sana. Jadi hadirin, latihan yang sangat penting bagi kita adalah latihan terus ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Tidak hanya waktu sholat, bagaimana caranya? Kita pernah membahas tentang mari kita ingat tentang buatan Jepang. Hanya dengan ingin buatan Jepang saja, kita bisa ingat kepada Jepang dengan sering naik motor Honda, disusul oleh Yamaha Jepang, yang ngerem di belakang Kawasaki Jepang. Tahu-tahu klakson bunyi di samping kiri Suzuki Jepang. Jam berapa? Seiko. Nyalakan Sanyo. Setel TV Sarep. Coba itu bikin nasi apa? Miyako. Jepang juga itu. Sanyonya dinyalakan. Apa itu maksudnya? Pompa air. Buka kulkas, Toshiba. Jepang. Kita bisa ingat Jepang sepanjang jalan hanya karena ingin lihat buatan Jepang. Sekarang kita ingin zikir Korea. Hyundai. Apalagi Daewoo, LG, Samsung. Sekarang tiap handphone Korea.
Ingin buatan Cina, coba saudara. Di Mekah tuh bisa zikir Cina. Sajadah buatan Cina. Tasbih buatan Cina. Cina, Cina, Cina. Hanya dengan ingin melihat buatan Jepang, Korea, Cina. Bagaimana kalau sekarang kita ingin melihat buatan Allah? Kira-kira bisa berhenti tidak zikrullah? Gak bisa. Kemarin ada gerhana ingat kepada Allah. Padahal bukan hanya gerhana ciptaan Allah. Ari saya ciptaan siapa? Harusnya saudara melihat saya tuh ingat ke Allah. Aduh ya Allah, ini ciptaanmu. Ada Agim, ada Ajimi, ada wayang yang mirip Agim. Ya Allah. Lah saya lihat saudara ciptaan siapa? Allah. Ada nyamuk. Mata ke nyamuk, hati ke Allah. Kita sering melihat lukisan. Ada lukisan kucing, bagus, dipuji pelukisnya. Ini luar biasa. Yang melukis kucing walaupun tidak boleh ya kalau dalam Islam melukis makhluk hidup. Ini kok mirip sekali lukisan ini. Lihat lukisan kucing dipuji pelukisnya. Lihat kucing betulan tidak dipuji Allah yang menciptakannya. Ini hijab namanya hadirin. Lihat boneka lucu, mirip. Aduh, ini hebat sekali insinyur yang bikin boneka. Lihat boneka dipuji yang membuatnya. Lihat anak yang memainkan boneka tidak berhasil tuh memuji Allah. Harusnya ini ajaib lagi. Bisa kentut. Masya Allah. Di Inggris, di Hong Kong ada museum Madame Tussauds. Apalah namanya, patung lilin. Mirip sekali. Sampai orang terpesona, gimana ini bisa mirip sekali. Hebat yang bikin patung ini. Lihat patung mirip manusia, dipuji pembuatnya. Kenapa lihat yang diajak ngobrol tidak memuji Allah yang menciptakannya? Benar? Harusnya, kamu hidup begitu. Inilah hijab. Kalau orang bisa menyingkap hijab ini, kita akan bisa zikir sepanjang waktu. Dan kalau kita bisa zikir yang banyak, insya Allah kita melakukan amal terbaik yang akan merubah hidup kita banyak hal. Masalah hidup yang terbesar kita adalah kurang zikrullah. Bahkan dalam sholat pun kita tidak ingat kepada Allah. Nah hadirin, sekarang ada hadis, walaupun ada yang mengatakan hadis ini lemah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Coba, ini kita manusia ya. Asal usul kita jadi manusia itu adalah 1 sel telur di rahim ibu dan 200 juta kurang lebih sel sperma dari bapak. Itu yang ketemu dengan sel telur itu cuma 1. Kita, we are the champion. Kita itu pernah bertarung 200 juta, padahal nggak pernah tahu itu sel telur di mana. Tapi ada jalannya, ketemu. Dan ketika terjadi pembuahan, itu detik demi detik sel itu berdua, jadi 2, jadi 4, terus jadi tangan, jadi jari, jadi kuku. Di dalam rahim yang sangat tersembunyi, yang ibu sendiri nggak tahu rahimnya di mana, apalagi bapak. Dan kita ada di sana. Nih lihat, membangun Istiqlal seperti ini harus ada insinyur, ada arsitek, ada sipil, ada kontraktor, ada ahli bangunan, banyak untuk jadi bangunan begini. Dan bertahap pembangunannya.
Itu kita dulu di rahim ibu, di tempat yang super tersembunyi, bertahap. Semuanya dari dalam dulu, terus membesar. Dah di tangan memanjang, ada kepala, ada telinga, dan sel demi sel ini tidak tertukar. Yang jadi mata, padahal asalnya tidak ada. Maaf, ibu bapak dengan tanpa mengurangi rasa hormat tidak pernah tahu apa yang asli terjadi di rahim. Benar? Ibu makan jengkol, pete, karedok. Padahal itu kalau langsung kena kita, Masya Allah. Rujak segitu pedasnya lagi ngidam, Alhamdulillah. Kita di rahim selamat. Coba kalau kena sari rujak, bisa merah seumur-umur. Atau sisa jengkol nempel di sini satu. Maha suci Allah, keringat kita tidak mengandung bau jengkol. Benar? Jadi siapa yang menciptakan kita di rahim? Jawab. Yakin? Yakin? Ibu baik sekali tapi tidak tahu bagaimana membentuk rupa. Tidak ada untuk rambut makan sari ijuk gitu. Atau untuk jantung makan jantung pisang. Untuk tulang makan tulang, tidak. Beres saja kita jadi orang komplit. 9 bulan kita di rahim. Rezeki cukup, rezeki ada. Tolong dijawab hadirin, mumpung pertanyaannya gampang. Rezeki ada? Waktu di rahim rezeki cukup? Mana yang ngedatengin rezeki? Kita nyari rezeki atau rezeki yang ngedatengin kita? Jawab hadirin. Apakah pernah Allah lupa ngasih rezeki ke kita? Jawab, Allah tahu yang tidak jawab nih ya. Saya mah gak peduli saudara jawab atau tidak. Apakah kita ada rezekinya? Cukup atau tidak? Mana yang ngedatengin, baik janin nyari rezeki atau rezeki yang ngedeketin janin? Yakin? Beres. Keluar ke dunia, berbaring kita. Tidak berdaya, 11 bulan bayi manusia tuh. Kalau monyet baru lahir sebentar gelutuk-gelutuk udah main. Kita primata terlemah Pak, 11 bulan. Begitu saja. Apakah waktu bayi kita ada rezekinya? Jawab. Cukup atau tidak? Mana yang mencari rezeki? Kita yang nyari rezeki atau rezeki yang ngedatengin kita? Beres, harus mikir kayak gini. Supaya enggak takut hidup ini. Langsung Allah ciptakan air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedatengin? Bayi ngedatengin sapi atau sapi ngedatengin bayi? Jangan ketawa hadirin, ini pertanyaan, jawab. Mana yang ngedatengin? Bayi ngedatengin sapi, sapi ngedatengin bayi? Mana ada sapi ngedatengin bayi hadirin? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya ya. Demi Allah, bayi di Jakarta, sapinya di Nusa Tenggara, sampai air susunya ke sini. Diperah peternak, bawa ke koperasi, diolah oleh pabrik, dibawa pakai truk, simpan di supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, cep, begitulah rezeki. Benar? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Sampailah sebesar ini. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah, tergantung wajah ini. Kalau orang yang mikirnya yang enggak ada pasti belum. Saya tidak nanya makan siang, hadirin. Sudah makan belum? Lihat waktu kita makan tadi pagi. Ini zikir ya.
Berapa langkah kita menuju makanan kita? Berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita? Beras dari Cianjur sampai di piring. Garam dari Madura sampai. Ikan dari Tanjung Priuk. Ayam, ini memang punya tetangga ya. Coba itu. Apalagi kalau saudara makan sambal. Sambal itu makanan paling mewah. Cuman segini tapi dahsyat sekali itu. Cabenya dari gunung mana? Cengek dari gunung situ. Garam, terasi. Terasi itu adalah kumpulan udang. Udangnya dari lautan mana? Udah ibu udang melahirkan, ditangkap, jadi terasi masuk. Tambah lagi tomat dari kebun mana. Itu makan sambal tuh harus zikir. Ya Allah. Belum lagi ngelubangin coetnya, begitu susah. Tuh udah saudara malah ketawa bukan zikir. Ini serius hadirin. Jadi zikir itu benar-benar melihat sambal aja. Kita bisa melihat bagaimana Allah memudahkan rezeki kita. Coba kalau kita harus nyari rezeki satu-satu. Gak akan makan. Mau makan nasi, nanam padi dulu. Belum juga tumbuh, keburu mati. Mau makan telur ayam, harus cari ayam hamil. Harus di di USG. Udah lahir telurnya minta izin suami ayah. Repot-repot. Belum lah, repot-repot. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Hanya dengan lihat makan saja hadirin, kita udah lihat bagaimana Allah menjamin. Dan itu puluhan tahun, sampai detik ini kita masih makan, benar? Benar? Makanya kalau kita lihat makanan tuh, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi di jalan dibekelin salak. Aduh. Kulitnya begitu rapih disusun. Siapa yang bisa nyusun kulit salak seperti ini? Pas dibuka ada pelapis yang lembut sekali salak itu. Kita pakai plastik gak bisa dimakan, ini lembut. Dan salaknya itu nyakrek, Masya Allah. Manis dan mumbutan, ya ada nempel di bijinya tuh yang manis sekali. Udah apa nggak usah dipikirkan, ini hanya cerita saja. Di dalam bijinya keras, nggak bisa ditelan, nggak bisa dikunyah. Barusan sebelum naik ke sini, aduh ya Allah, terpesona ada kelapa muda. Itu dahsyat sekali pas diminum. Masya Allah, airnya begitu nikmat. Kita aja naik pohon kelapa setengah mati. Ini air naik ke atas, Pak. Lawan gaya gravitasi bumi. Ini serius hadirin. Ini zikir. Bayangkan dia merayap ke atas. Masuk ke sela-sela batok yang begitu keras. Yang susah dipecahkan, ada kulit yang begitu lembut dan nikmat, dan di dalamnya ada air yang begitu segar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Harusnya nangis tuh minum air kelapa. Maha suci Engkau ya Allah, menciptakan begitu banyak nikmat untuk manusia. Masya Allah, Masya Allah. Itulah zikir hadirin. Kalau hanya meminum, makhluk lain juga bisa minum. Tapi kita minum, ingat kepada siapa yang memberikan air minum. Nih, 54 tahun saya hidup tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum.
Karena 70% tubuh ini adalah cairan. Dan Allah yang bikin. Darah saya cairan. Sel-sel juga banyak cairannya. Otak ini cairan. Allah tahu kalau saya tidak dikasih minum seminggu. Darah mengental. Otak mengental, tidak bisa apa-apa. Tidak pernah tahu mata airnya di mana. Ada tiap hari. Datang bening, sejuk, pH-nya antara 7, 8, aman. Bakterinya sudah tidak ada tanpa perlu kita antibakteri. Karena saya tidak tahu ada kombinasi bakteri apa yang membahayakan perut. Diatur hadirin. Setiap hari 54 tahun gak pernah berhenti. Akankah curiga kepada Allah, Allah lupa memberi rizki? Itulah zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi harusnya minum, makan, asyik dengan Allah. Oh. Halo? Saudara mikir apa? Asyik. Walaupun hanya dengan nasi saja. Asal ada gepuk. Itu sudah luar biasa nikmatnya. Tanpa gepuk sekalipun, lihat nasi saja, dipepel-pepel, dicocolkan ke garam. Aduh, pas begini, lalu ambil sate, Masya Allah hadirin. Sudahlah, syukur Alhamdulillah, benar? Selesai makan, tiba-tiba perut kenyang, Alhamdulillah ya Allah. Saya cuman bagian ngunyah. Ditelan udah bukan saya lagi yang ngurus. Allah yang ngurus. Bagaimana kalau kita harus ngurus makanan kita sendiri? Bawa rokrak. Kita cuman tahu dua. Satu waktu lapar, dua waktu mengeluarkan. Alhamdulillah. Cuman dua. Kalau satu repot ya. Waktu makan ingat, keluar nggak ingat. Mbak, kelihatannya udah tuh. Oh udah ya. Kan tidak wibawa hadirin. Makanya hadirin, masuk ke sini basmalah diurus oleh Allah. Tidak masuk ke paru-paru, pakai gerak peristaltik. Oh, ludah kita dikasih enzim oleh Allah sedemikian rupa sehingga bakterinya bisa dimatikan di sini. Allahu Akbar, beres di sini. Diolah, kita tidak tahu ludah kayak apa. Allah udah cukupkan jumlahnya, tidak kelebihan. Coba kalau kelebihan, pasti kurang wibawa, betul tidak? Saya juga nggak enak. Ini serius hadirin. Mau kelebihan air ludah dan hitam laga air ludahnya. Alhamdulillah dipas oleh Allah. Kita kalau keluar lagi tidur saja jatuh wibawa. Apalagi lagi bangun ya. Allahu Akbar. Gigi keluar dari gusi yang lembut. Gusi itu lembut. Keluar gigi yang keras. Dari mana itu? Dan teratur lagi. Maha suci Allah. Kompak, ada lidah yang ngebulak balik. Tanpa kita atur, damai antara lidah dan gigi. Bagaimana kalau mereka enggak terkoordinasi? Habis lidah kita ini hadirin. Benar? Dan lidah kita diatur posisinya sama. Manis, asin, pahit. Siapa yang ngatur lidah ini? Apa para ibu kompromi waktu ini harus asin di sini. Ini lidah sama, Pak. Coba kalau beda-beda, nggak laku itu makanan. Alhamdulillah. Sambil begini nafas, ini semua menghadap ke saya, mengeluarkan karbon dioksida. Hos. Ini rata-rata mendengus, bukan mendengus apa? Menghebos. Menghembus maksud saya hadirin. Kalau mendengus apa? Hos. Ribuan ini. Sedangkan keperluan saya oksigen hadirin.
Apa tidak kejam orang-orang ini? Allah maha baik, diatur sedemikian rupa, nggak tahu ditaruh di mana. Di sini begitu masif gempuran karbon dioksida, tetap yang masuk ke sini oksigen. Kalau enggak sudah pingsan saya dari tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Ini saya bisa bicara. Di sini ada pita suara. Siapa yang naruh pita di sini? Ada memang pita di sini. Ini mah di dalam. Pita suara. A, I, U, E, O. Bas, bas. Bismillah. Macam-macam. Ini dari mana? Kok ada di sini? Kalau Allah putusin aja ini udah gak bunyi ini. Dan anehnya saudara mengerti lagi. Disimpan gendang di telinga saudara. Dari sini pita, di situ gendang. Tuh ketawa. Dan ketika ketawa tuh didengar, diproses oleh otak, diperintahkan ketawa, cocok. Tidak, oh enggak apa-apa. Tuh ketawa. Dan real time, enggak delay, enggak sudah sepi. Dan pas ketawa nutup mulut sama-sama, enggak nutup mulut orang. Ini serius hadirin, ini ilmu tafakur. Ini sedang duduk begini, ini miliaran aktivitas tubuh ini. Otak, jantung berdetak, darah dipompakan, nangkep oksigen, disebarkan ke seluruh tubuh. Belum lagi makanan yang tadi digiling, airnya dikebelakangkan. Otak mikir, ini apa? Mata dikedipkan, ini miliaran aktivitas. Belum lagi yang tadi makan banyak ubi, pengen kentut. Perintah dari otak, miring, miring, miring. Tekan ke bawah, tekan. Ini sambil begini ada tuh. Sambil dengar ceramah, tekan, tekan, tekan. Jangan sampai bunyi. Tiba-tiba peletuk bunyi, lihat kiri kanan. Itu perintah otak, real time hadirin. Langsung hidung, nggak terlalu bau, tenang, tenang, tenang. Siapa yang ngurus tubuh ini kan? Oh siapa? Jadi Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Pasti tahu, karena ini tubuh dalam genggamannya. Kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa tubuh ini, nggak ngerti kecuali sangat-sangat sedikit. Masuk ke perut, diurus oleh Allah, nanti mau ke belakang, pasti itu. Ya, kalau minum 2 jam, kalau tidak terlalu dingin, ingin ke belakang. Ini pun zikir hadirin. Kita bisa BAK, BAB, dan BAS. BAK buang air kecil, BAB buang air besar, BAS buang angin sepoi-sepoi. Itu tuh bagian dari karunia. Makanya asal pada tempatnya ya. Kita bisa kentut itu karunia hadirin. Oh itu nikmat dari Allah. Kita harus kentut 16 kali kita kentut sehari. Saya bukan ngitungin kentut orang ya. Tapi dalam kajian ilmiahnya memang begitu. Makanan kita akan mengeluarkan aneka gas. Tergantung ya kepadatannya. Kok kentut bunyi ya? Itu masalah vibrasi ya. Kalau tekanan kuat begitulah ya. Udah memang begitu faktanya hadirin. Kenapa atau Allah teh ngurangin wibawa kita pakai bunyi. Kan ngaheot aja befit begitu. Tapi ya astagfirullahaladzim. Istighfar astagfirullah. Ya Allah ampun ya Allah. Tapi udah diatur oleh Allah begitu ya. Mungkin supaya kita lebih hati-hati. Seperti ada yang wudhu kentut. Kenapa batal? Gak usah ditanya. Kan ada yang nanya ke Buya Hamka. Buya, Islam tuh gak bener. Masa orang kentut batal kok yang dibasuh mulut, tangan, kepala, kaki. Sedang pantatnya yang punya salah gak ditakol sedikit pun juga. Dipanggil mahasiswa itu. Sini deh, diinjak kakinya. Au! Kenapa yang diinjak kaki yang bunyi mulut gitu. Nah hadirin, jadi kalau ada yang sakit perut harus ingat ke Allah.
Dan Allah yang punya perut ini. Mau buang air kecil, ingat ke Allah, pakai adabnya. Ya, mau buang air besar, buang angin, ingat ke Allah. Allah yang menguasai semuanya. Ini bukan milik kita, Masya Allah. Bersyukur, bersyukur. Makanya orang yang paling sering melihat orang bahagia siapa? Petugas WC umum. Dia bisa melihat perubahan wajah sebelum dan sesudah, ya kan? Ada seorang ibu yang masuk toilet, kemudian keluar dari toilet, sedekahnya tidak 1.000, 2.000, 100.000. Kata yang menjaga tuh, seumur-umur Bu, baru sekarang saya dapat uang 100.000. Ketika ditanya kenapa sedekah, oh menderitanya. Sepanjang jalan udah mata terbeliak, yang saya bersyukur ketemu dengan toilet 100.000. Makanya saudara yang masuk ke toilet umum gak mau bayar, Allah tahu tuh pura-pura belecet aja. Padahal tanpa toilet itu derita kita, hadirin. Ayo ingat ke Allah ya. Ini ciptaan Allah, ini milik Allah semuanya. Mau tidur, siapa yang bisa menidurkan kita? Siapa? Ya yang menggenggam diri kita. Jadi kalau mau tidur itu yang paling pas adalah zikir. Orang susah tidur pasti kurang zikir. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Zikirlah seperti itu. Baca Fatihah, ayat kursi, penghujung surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Allah melihat, ini hamba berzikir. Apalagi kalau kita wudhu dulu. Kalau wudhu dulu sebelum tidur, nanti pas bangun doa kita super mustajab kalau sholat sesudah itu. Apalagi sebelum sholat witir dulu. Oh, kita lebih siap. Udah tidur, gak usah mikirin jam. Waduh, jam berapa sekarang? Gak jadi tidur. Bilang aja begini kalau susah tidur. Ya Allah, terserah padamu. Engkau sudah tahu kalau saya tidak tidur besok bakal susah. Engkau lah maha adil. Saya mau nyebut namamu aja. Subhanallah walhamdulillah. La ilah. Jangan, aduh jam 12 belum tidur juga, cilaka nih. Nanti cilaka betulan. Mending zikir aja terus. Allah udah tahu kok, kita kalau tidak tidur besok babak belur badannya. Allah udah tahu. Zikir sebanyak-banyaknya. Hadirin, pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Coba selama kita tidur, siapa yang ngurus kita? Jawab. Saya pernah lihat di sebuah masjid Dharma Wisata tuh Pak, anak-anak SMP, SD. Dan kecapean di Masjid Puncak, pada tidur semua. Saya lihat ada guru sedang tidur dan di depannya itu kaki muridnya pakai kaos kaki persis begini. Ya Allah, betapa lemahnya orang tidur. Enggak tahu mimpi apa tuh Pak Guru ya. Mungkin mimpi ke tempat busuk atau apa. Dan pulas saja begitu. Padahal kalau bangun begitu dihormat, tapi ketika tidur hilang itu semua. Benar? Pernah naik pesawat, ada suami istri di kelas bisnis pakai kacamata hitam. Aneh, kenapa naik pesawat kacamata hitam? Oh ternyata untuk menutupi kalau sedang tidur. Tapi akhirnya ketahuan bahwa beliau tidur. Kenapa? Karena lupa tidak pakai kaca mulut. Ya, gitu. Keren, pakai jas, pakai dasi, tetap menganga hadirin. Dan tidur mah enggak dikuasai oleh kita, betul? Siapa yang bisa ngelindungi dari genteng jatuh, pohon roboh atau apa? Cuman Allah. Makanya mau tidur zikrullah. Dalam mimpi juga Allah menguasai mimpi kita. Kalau kita sholawat yang banyak, Allah tahu ini hambanya sholawat banyak. Mudah-mudahan mimpi jumpa dengan Rasul. Allah tahu semuanya, segala urusan ada dalam genggaman Allah. Makanya hanya Allah lah satu-satunya
yang kita rindukan untuk menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Eok, eok. Kucing datang, terus pipis di mukena ibu. Coba, kebetulan atau ditetapkan Allah? Han? Sesuai keinginan kucing ngencingin ibu atau keinginan Allah? Jawab, Bu. Yang salah siapa kira-kira, kucing, mukena atau ibu? Mukena. Itu ibu kalau dikencingin kucing tidak sengaja atau ditetapkan Allah? Kucing mah nggak bisa milih, Bu. Kucing tuh capek, udah banyak urusan. Tapi karena tugas harus ngencingin ibu, dia jalan. Dari Monas tuh, aduh, nyebrang susah, naik ke sini juga susah. Dan sekian ribu orang, nggak boleh salah tuh, Bu. Kata mana nih, ini nih, where gitu. Ibu tidak boleh marah, ma khalaqta hadza batila. Ini tidak sia-sia. Ya Allah, saya terpilih. Di antara sekian banyak orang yang Engkau hadirkan, cuma saya seorang yang dikencingin kucing. Pasti ada hikmahnya. Ampun ya Allah. Ingat, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan semuanya dari Allah, keburukan dari diri sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya ngaku ya Rob, ini mukena memang belum lunas. Saya janji 12 kali bayar, tapi baru 2 kali saya udah ngeles. Padahal dia udah lupa ya Allah, tapi engkau enggak lupa. Aduh ya Allah. Terima kasih engkau ingatkan lewat kucing ini. Pus, terima kasih ya Pus ya. Kasih roti bekal yang teman itu ya, kasihkan ke dia. Itu tanda terima kasih, bukannya dijewer kucing. Kucing enggak tahu apa-apa. Kucing kurang ajar, kata kucing, enggak ngerti ya. Saudara yang error. Enggak mungkin saya disuruh ngencingin saudara tanpa perintah. Itulah zikir. Jadi zikir itu merubah sekali akhlak kita. Merubah suasana hati kita. Merubah emosi kita. Termasuk sedang duduk begini. Pas sujud duhur nanti ada yang ngedudukin kepala. Kalau enggak zikir sundul begitu. Jadi ngejungkel yang di depannya. Kalau pas zikir, ya Allah. Seumur-umur saya sholat baru sekarang saya kedudukin. Gemuk lagi yang ngedudukin saya Allah. Astagfirullah ya Allah. Engkau pasti sudah tahu selama sujud saya jarang ingat kepadamu. Astagfirullah. Enggak ada marahnya tuh. Yang ada adalah tobat. Itulah zikrullah. Jadi zikir ini tidak cukup hanya menyebut, tetapi juga harus dengan kekuatan akal kita untuk menemukan bahwa tidak ada kejadian sia-sia. Tidak ada yang Allah tetapkan sia-sia. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup segitu hadirin? Kan? Pokoknya apapun sekarang jadi zikir. Ibu lihat suami zikir, jangan ya Allah, ya Allah. Saya terimalah yang ini ya Allah, nggak apa-apa. Jangan gitu, Bu. Ya Allah, inilah takdir saya bersuamikan ini. Kalau ibu bangun duluan, suami lagi tidur, lagi mendengkur, gitu ya. Ya Allah, sayangi suami saya. Dia membanting tulang, memeras keringat untuk menafkahi keluarga. Ya Allah, wajahnya makin tua, rambutnya makin beruban. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Bimbing. Itu lebih berarti daripada tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Jangan, Bu. Allah tahu, ampun saya ya Allah belum jadi istri yang baik. Mungkin suami saya tidak nyaman di rumah karena akhlak saya yang buruk. Ampun ya Allah. Saya belum bisa memuliakan, menghargai, berterima kasih. Astagfirullah. Allah tahu nggak seorang ibu yang bangun, yang tafakur seperti itu? Tahu tidak? Allah tahu tidak seorang ibu yang mikir dan mengakui kesalahannya? Kira-kira Allah suka enggak? Sulit tidak bagi Allah membulak-balik hati suami?
Sulit tidak? Tidak hadirin, suami ibu mah nggak bisa dibulak-balik hati oleh ibu, oleh Allah gampang. Bapak juga kalau bangun duluan, ya Allah inilah istriku. Ampuni saya ya Allah, belum jadi kepala keluarga yang benar. Belum bisa membimbing istri menjadi orang yang dekat denganmu. Belum bisa memberi nafkah yang halal barokah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Oh Allah tahu. Seorang suami yang menangisi dosa-dosanya, merasa bersalah atas keluarganya. Dan boleh jadi itulah yang bisa merubah hati istri dan hati anak-anak. Allah tuh maha tahu isi hati. Ngedeketin ke Allah lebih mudah daripada ngedeketin orang. Karena Allahnya juga sudah maha dekat. Mendekati Allah lebih mudah daripada mendekati orang. Karena Allahnya juga suka sama yang mendekat. Kalau kita ngedeketin orang, orang belum tentu suka kita ngedeketin dia, benar? Tapi kalau ngedeketin Allah, Allah memang sukanya kita ngedeketin dia. Dan lebih gampang mendekat ke Allah karena kita mendekat sejengkal, Allah sedepa. Kita sedepa, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari meraih kita. Makanya paling enak dalam hidup ini ngedeketin Allah. Nggak akan dirugikan oleh Allah. Makanya teman-teman daripada sibuk nyari pacar, nggak jelas kayak gitu dan jarang lagi ada yang mau, ya. Mending deketin Allah aja, tinggal bicara ya Rob. Teman-teman saya udah pada nikah, engkau udah tahu lah semuanya, nggak usah dikasih tahu. Saya juga pengen nikah ya Allah. Tapi gimana pasaran sudah agak kurang. Tapi apa susahnya bagimu ya Rob? Saya kan ciptaanmu. Engkau sudah tahu saya sering kunang-kunang lihat akhwat. Badan gereges-gereges, jalan kurang laju. Ya Allah tolong. Ngobrol aja ke Allah ke sana. Sok bilang. Jangan kata agim ya. Sholat 2 rakaat. Subhanallah, maha suci engkau yang mengatur semuanya pasti baik. Alhamdulillah, segala puja, puji total sempurna hanya milikmu. Allahu Akbar, engkaulah penggenggam langit jagat semesta. Saya cuman hambamu yang kotor, yang berlumur dosa, yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong saya ya Allah, tolong. Enak hadirin, dan Allah tahu ini hamba. Sepertiga malam terakhir, bisik-bisik sendirian. Allah lihat tidak? Kira-kira Allah senang gak hadirin? Oh senang. Tidak usah rewel hadirin. Makanya paling enak mah ngedeketin Allah. Dan cuman Allah lagi yang punya semuanya. Pengen apapun cuma Allah yang punya. Benar? Pengen jodoh siapa yang ngejodohin? Allah. Mertua mah kalau Allah bilang enggak pasti nolak kita. Hanya jalan aja. Tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Wah ini pejuang kemerdekaan. Sekali merdeka tetap merdeka. Walaupun calon mertua mengatakan tidak, kalau Allah mengatakan jodoh, pasti jodoh enggak? Sini. Kamu ngamalin apa? Kemarin saya enek lihat kamu. Lah sekarang saya enggak kuat pengen menikahkan kamu sama anak. Hah? Nikah hari ini juga. Aduh. Kan enak benar kalau begitu, Pak. Asal ada jarang. Tapi kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua hati dalam kekuasaan Allah. Makanya hadirin, kalau punya keinginan, Allah ajalah, minta, ngedepruk, ngotot, jok minta. Kalau kita takut, ada yang ngancam ke Allah. Pokoknya kamu saya cerai kalau kamu begini tuh. Saya tuh tidak suka. Sholat. Ya Allah. Engkau telah dengar suami saya mengancam. Tapi dia tidak akan bisa melepaskan saya tanpa izinmu ya Allah. Biarkanlah rumah tangga ini utuh penuh barokah. Balikan hati suami. Sini sayang. Ya, tadi saya ngomong ini ada 2 gepok. Aduh kasih. Maaf ya itu uang monopoli. Gak apa-apalah.
Diancam, saudara akan saya putuskan PHK. Gak usah takut, ke musola saja. Ya Allah, saya dituduh pada Engkau tahu saya tidak melakukannya. Saya dianggap berbuat kecurangan, pada Engkau saksikan saya tidak melakukan. Ya Allah, sekiranya tempat kerja ini baik bagi dunia akhirat saya, silakan di sini. Tapi kalau ada tempat lain yang lebih baik, pindahkan aja. Saudara akan di PHK, ya Pak. Kalau Bapak mau PHK saya, PHK saja Pak. Susah tahu cari pekerjaan. Tidak ada yang susah Pak, kalau Allah mau ngasih. Saya memang istiqoroh. Kalau ini terbaik bagi saya akan di sini. Kalau enggak, saya akan dipindahkan oleh Allah. Kamu ngomong gitu banyak alasan. Nah, saya yakin Allah yang mengatur. Hidup Bapak juga diatur oleh Allah Pak. Kalau Allah takdirkan Bapak mati, mati sekarang juga Pak. Apa ini mengancam? Enggak Pak, beneran Pak. Bapak jangan sembarang ngomong, dicatat loh Pak oleh Allah Pak. Bapak marah, Bapak yang kena musibah. Sok aja Pak ngomong apa aja. Enggak ada yang ketukar takdir tuh Pak. Setiap perbuatan balik ke pembuatnya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pindah lah, di sini aja. Saya jadi takut nih sama Allah. Bisa hadirin. Serius hadirin. Siapa lagi yang ngebulak-balik hati selain Allah? Benar? Bapak udah jujur dicurigai oleh istri, gak usah marah Pak, tenang aja. Tinggal sholat 2 rakaat, ya Allah. Istri saya gak percaya sama saya, emang saya layak gak dipercaya ya Allah. Jujurnya juga baru bulan-bulan ini aja. Ampun ya Allah, ampun, saya tahu istri gak percaya adalah buah dari dosa saya, astagfirullah. Tapi kali ini saya memang gak berbohong. Bohong Pak, Mama gak percaya. Tenang ya Allah. Bu, saya ngomong sebenar-benarnya. Ibu mau percaya mau enggak, ya itu mah tergantung ibu aja. Dan tugas saya sih, saya ngomong yang sebenar-benarnya. Insya Allah saya tidak melakukan apa yang ibu sangkakan. Allah tahu. Gak percaya, ya gak apa-apa. Ya tinggal sholat aja Pak. Ya Allah, Engkau dengar istri saya gak percaya. Hanya Engkau yang membulak-balik hati. Besoknya, Mas, maafin saya. Sampai sekarang saya masih belum percaya sama Mas. Ya Allah, masih belum juga. Gak apa-apa lah. Yang penting mah kita mah jujur terus ya. Jangan jengkel. Nah itu teh penggugur dosa. Jangan marah-marah. Dan gak selesai masalah dengan marah. Tobat aja. Minta tolong ke Allah yang ngebulak-balik hati. Tetap aja berbuat baik. Itu ngandelin Allah dalam segala